Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas pengantar akuntansi kelas E hari ini akan mempresentasikan bab 16 mengenai laporan arus kas. Di sini ada next Dian. Oke, di sini ada Cila dengan NPM akhiran 180, ada Nadia dengan NPM akhiran 185, ada Ardianti dengan NPM akhiran 201, dan ada Greta dengan NPM akhiran 205. Baik, yang pertama ada laporan arus kas. Fungsi utama laporan arus kas adalah melaporkan arus kas masuk dan keluar suatu perusahaan untuk periode tertentu. Satu, laporan arus kas memberikan informasi berguna tentang kemampuan perusahaan untuk melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, terdapat menghasilkan kas dari operasi. Dua, mempertahankan dan memperluas kapasitas operasional. Ketiga, memenuhi kewajiban keuangan. Dan keempat, membayar dividen. Lalu, pengguna laporan arus kas ada manajer sebagai evaluasi operasi masa lalu dan perencanaan investasi serta pembiayaan. Yang kedua, ada investor dan kreditor. Dapat digunakan sebagai menilai potensi keuntungan dan kemampuan membayar utang atau dividen. Lalu terdapat tiga jenis aktivitas arus kas, yaitu ada aktivitas operasional, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi laba bersih. Contoh pembelian dan penjualan barang dagangan. Yang kedua, aktivitas investasi, arus kas dari transaksi investasi aset tidak lancar. Contoh, pembelian atau penjualan peralatan dan bangunan. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan, yaitu arus kas dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas. Contoh, penerimaan pinjaman atau pembayaran dividen. Lalu terdapat sumber dana pada laporan arus kas. Yang pertama ada cash inflows, yaitu di operating ada dari sell product, lalu providing service. Di investing terdapat sale of property, plant and equipment, dan dari penjualan investment. Di financing ada issuing long-term liabilities dan issuing stock. Dari cash outflows terdapat operating, yaitu ada purchase inventory, pay employees, dan pay tax. Di investing ada buy property, plant and equipment, dan purchase investment. Di financing terdapat pay dividends to shareholders dan repurchase common stock atau treasury stock dan repay long-term liabilities. Yang pertama, ada arus kas dari objektivitas operasional. Melaporkan arus kas masuk dan keluar dari operasi sehari-hari perusahaan. Terdapat dua metode pelaporan, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung merupakan laporan penerimaan kas dan pembayaran kas secara langsung. Contoh penerimaan, kas dari pelanggan. Contoh pembayaran, kas untuk pembelian barang, dagangan, biaya operasional, bunga, dan pajak. Arus kas bersih sama dengan penerimaan kas dikurangi pembayaran kas. Keuntungannya, informasi kas yang jelas dan langsung, dan kelemahannya, data sulit diperoleh, biaya penyusunan lebih tinggi, dan sehingga jarang digunakan. Yang kedua ada metode tidak langsung, yaitu memulai dengan laba bersih perusahaan, menyesuaikan laba bersih dengan merubah akun-akun non-kas dan perubahan model kerja, seperti penyesuaian untuk beban penyusutan. Perubahan piutang usaha, persediaan dan hutang usaha. Mengubah laba akuntansi menjadi arus kas dari aktivitas operasional. Keuntungannya lebih mudah disiapkan karena menggunakan data dari laporan laba rugi dan neraca. Kelemahannya tidak langsung menunjukkan penerimaan dan pembayaran kas secara rinci.
Kedua metode ini menghasilkan jumlah arus kas operasional yang sama. Perbedaannya pada cara pelaporan saja. Lalu terdapat arus kas dari digunakan untuk aktivitas investasi. Arus kas digunakan untuk kegiatan investasi menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan dalam aset jangka panjang suatu perusahaan. Arus kas dari digunakan untuk kegiatan investasi dilaporkan dalam laporan arus kas. Arus kas masuk dari kegiatan investasi biasanya terjadi ketika kas diterima dari penjualan aset tetap, investasi, dan aset tidak terwujud. Arus kas keluar biasanya mencakup pembayaran untuk pembelian aset tetap, investasi, dan aset tak berwujud. Contohnya terdapat dalam gambar di bawah ini. Lalu ada arus kas digunakan untuk aktivitas pembiayaan. Arus kas dari digunakan untuk kegiatan pembiayaan menunjukkan arus kas masuk dan keluar yang terkait dengan perubahan dalam liabilitas jangka panjang dan ekuitas pemegang saham suatu perusahaan. Arus kas digunakan untuk kegiatan pembiayaan dilaporkan dalam laporan arus kas. Arus kas masuk dari kegiatan pembiayaan biasanya terjadi ketika kas diterima dari penerbitan utang jangka panjang atau sekuritas ekuitas. Misalnya penerbitan obligasi utang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa menghasilkan arus kas masuk dari kegiatan pembiayaan. Arus kas keluar dari kegiatan pembiayaan meliputi pembayaran dividen tunai, pelunasan utang jangka panjang, dan pembelian saham treasury. Contohnya ada di bawah ini. Lalu aktivitas investasi dan pembiayaan non-kas. Sebuah perusahaan dapat melakukan transaksi yang melibatkan kegiatan investasi dan pembiayaan yang tidak secara langsung mempengaruhi kas. Misalnya, sebuah perusahaan dapat menerbitkan saham biasa untuk melunasi utang jangka panjang. Meskipun transaksi ini tidak secara langsung mempengaruhi kas, transaksi ini menghilangkan pembayaran kas di mana eh, kas di masa depan untuk bunga dan pembayaran obligasi saat jatuh tempo. Karena transaksi semacam ini secara tidak langsung mempengaruhi arus kas. Transaksi tersebut dilaporkan dalam bagian terpisah dari laporan arus kas. Bagian ini biasanya terletak di bagian bawah laporan arus kas. Lalu ada format laporan arus kas. Laporan arus kas menampilkan arus kas yang dihasilkan oleh atau digunakan untuk tiga kegiatan yang telah dibahas sebelumnya, kegiatan operasional, kegiatan investasi, dan kegiatan pembayaran. Lalu, tidak ada arus kas per saham. Arus kas per saham dihitung dengan membagi arus kas dari operasi dengan jumlah saham biasa yang beredar. Alasan mengapa arus kas per saham tidak tepat dilaporkan, yang pertama salah tafsir dividen. Arus kas per saham sering disalahartikan sebagai jumlah kas yang tersedia untuk dividen, padahal arus kas operasi biasanya digunakan untuk melunasi pinjaman atau reinvestasi bisnis. Yang kedua, salah tafsir laba per saham. Arus kas per saham biasanya disalahartikan sebagai pengganti atau lebih baik dari laba per saham, padahal keduanya berbeda secara konsep dan tujuan. Lalu berikutnya ada akun untuk mempersiapkan arus kas metode tidak langsung. Jadi pertama ada net income, lalu ada adjustment to net income, dividend and dividend payable, common stock, bond payable, building and accumulate, depreciation building, land, preparing the statement of cash flow. Next. Nah, pengertian penjelasan tentang arus kas tidak langsung. Arus kas tidak langsung itu metode tidak langsung untuk
melaporkan arus kas dari aktivitas operasi menggunakan logika bahwa perubahan dalam setiap akun neraca termasuk kas dapat dianalisis berdasarkan perubahan pada akun neraca lainnya. Dengan demikian, menganalisis perubahan pada akun neraca non-kas, setiap perubahan pada akun kas dapat ditentukan secara tidak langsung. Setiap perubahan dalam rekening kas dapat ditentukan dengan menganalisis perubahan dalam akun liabilitas, ekuitas pemegang saham, dan aset non-kas sebagai berikut. Contohnya, jadi rumusnya itu change in cash sama dengan, bentar. Ya, change in cash sama dengan change in liabilities ditambah change in stockholder equity dikurangi change in non-cash asset. Nah, dengan metode tidak langsung tidak ada urutan analisis akun-akun neraca, namun laba bersih adalah jumlah pertama yang dilaporkan dalam laporan arus kas karena laba bersih merupakan komponen dari setiap perubahan laba ditahan. Akun pertama yang biasanya dianalisis adalah laba ditahan. Next. Lalu pertama kita jelaskan akun yang pertama itu ada net income. Nah, net income ini net income itu bisa disebut juga laba rugi ya. Nah, laba rugi itu adalah laporan keuangan yang menunjukkan hasil operasional perusahaan dalam suatu periode tertentu. Laporan ini memperlihatkan apakah perusahaan mendapatkan laba, keuntungan atau mendapatkan kerugian selama periode tersebut. Nah, rumusnya itu ada laba rugi sama dengan total pendapatan dikurangi total beban. Bisa dilihat dari contoh ini. Nah, contoh ini tuh inti dari contohnya itu eh perusahaan itu punya bentar guys. Wait. Oke. Perusahaan itu punya laba bersih sebesar 108.000. Nah, dividen yang diumumkan itu ada 28.000. Nah, dari situ dari saldo awal yang ditahannya itu ada 202.300. Nah, perubahan pada laba ditahan selama satu tahun selama satu tahun adalah selisih antara laba bersih yang ditambah dan dividen yang dikurang yaitu 80.000. Jadi 18 dikurangi 28.000. Jadi saldo akhirnya si saldo awal laba ditahan 202.300 ini ditambah 80.000 jadi totalnya 282.300. Gitu. Terus next. Kedua, ada adjustment to net income atau penyesuaian laba rugi. Dalam metode akuntansi akrual, pendapatan dan beban dicatat pada waktu yang berbeda dari saat kas diterima atau dibayarkan. Misalnya, barang dagangan dapat dijual secara kredit dan kas diterima di kemudian hari. Demikian pula, premi asuransi dapat dibayarkan pada periode berjalannya tetapi dibebankan pada periode berikutnya. Oleh karena itu, dengan metode tidak langsung, penyesuaian terhadap laba bersih harus dilakukan untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasi penyesuaian umum terhadap laba bersih. Contoh 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 tabelnya ada di bawah ini. Kayak gini. Next. Nah, ad- penyesuaian laba rugi ini ada 3. Yang pertama, beban tidak memengaruhi kas ditambahkan. Beban tersebut mengurangi laba bersih tetapi tidak melibatkan pembayaran tunai sehingga ditambahkan ke laba bersih. Yang kedua, kerugian atas pelepasan aset ditambahkan dan keuntungan atas pelepasan aset dikurangkan. Pelepasan aset merupakan aktivitas investasi, bukan aktivitas operasional. Yang ketiga, perubahan aset dan liabilitas operasi lancar ditambahkan atau dikurangkan sebagai berikut. Jadi, peningkatan kewajiban operasi lancar ditambahkan, peningkatan aset operasi lancar non-kas dikurangkan, penurunan aset operasi lancar non-kas ditambahkan, penurunan kewajiban operasi lancar dikurangkan. Sorry, penurunan aset operasi lancar non-kas ditambahkan. Next.
Lalu kita masuk ke dividen and dividend payable. Dividen tunai yang dibayarkan selama tahun tersebut juga dapat dihitung dengan menyesuaikan dividen yang diumumkan selama tahun tersebut dengan perubahan dalam akun dividen yang dibayar sebagai berikut. Ini contohnya. Terus, karena pembayaran dividen merupakan aktivitas pendanaan yang dilaporkan di bagian aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas. Nah, selain yang tadi kita punya lagi ada yang pertama ada lagi aduh namanya common stock. Common stock ini arus kas masuk arus kas masuk ini dilaporkan di bagian aktivitas pendanaan. Lalu berikutnya ada bul- building and accumulate depreciation building dilaporkan sebagai arus keluar kas di bagian aktivitas investasi kredit dalam akun akumulasi penyusutan bangunan merupakan beban penyusutan untuk tahun tersebut. Contohnya ada di bawah ini jurnalnya. Next. Lalu berikutnya ada bonds payable. Arus kas keluar ini dilaporkan di bagian aktivitas pendanaan. Nah, sebagai berikut ini contoh jurnalnya. Lalu ada land transaksi pada tanggal 8 Juni adalah penjualan tanah dengan harga eh, perolehan 60.000 untuk pembayaran tunai sebesar 72.000. Hasil penjualan sebesar 72.000 dilaporkan di bagian aktivitas investasi sebagai berikut. Ini untuk jurnalnya. Lalu ada preparing the statement of cash flow. Persiapan eh, persiapan arus kas metode tidak langsung. Ini untuk contohnya eh, bisa dilihat di sini. Lanjut. Next yaitu preparing the statement of cash flow, the direct method. Nah, bagian aktivitas investasi dan pendanaan dalam laporan arus kas sama persis, baik menggunakan metode langsung maupun tidak langsung. Jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi juga sama, tetapi berbeda pada cara pelaporannya. Next. Yang pertama ada penerimaan uang tunai dari pelanggan. Data yang digunakan diambil dari laporan laba rugi. Untuk menentukan kas yang diterima dari pelanggan disesuaikan dengan setiap penurunan piutang usaha. Di sini sales, jika bertambah, eh, jika ada decrease in account receivable, maka akan ditambah. Dan jika terjadi pengurangan pada piutang, maka akan dikurangkan. Oh, maaf, jika ada peningkatan pada piutang, maka akan dikurangkan. Peningkatan piutang usaha menunjukkan bahwa jumlah penjualan lebih besar dari penerimaan kas dari pelanggan. Maka penjualan tersebut mencakup 9.000 yang tidak menghasilkan arus kas masuk selama tahun tersebut. Dengan demikian, 9.000 tersebut dikurangkan dari penjualan untuk menentukan penerimaan kas dari pelanggan. Next. Oh iya, tambahan yang tadi, ketika piutang meningkat, perusahaan menunggu lebih lama untuk menagih pembayaran dari pelanggan, mengurangi uang tunai yang tersedia dan berpotensi memengaruhi peluang investasi masa depan.
Dan ketika piutang usaha meningkat, artinya perusahaan memiliki lebih banyak uang yang diharapkan diterima dari pelanggan tetapi belum tertagih. Peningkatan ini berarti lebih sedikit kas yang tersedia saat ini, sehingga pada laporan arus kas jumlah ini dikurangi dari laba bersih. Pengurangan ini menyesuaikan arus kas untuk menunjukkan bahwa tidak semua pendapatan yang dilaporkan telah berubah menjadi kas. Selanjutnya itu ada pembayaran tunai untuk barang dagangan. Data yang digunakan yaitu diambil dari laporan laba rugi. Untuk menentukan pembayaran tunai atas barang dagangan disesuaikan dengan kenaikan dan penurunan persediaan serta utang usaha, dengan asumsi bahwa utang usaha terutang kepada pemasok barang dagangan. Yang ketiga yaitu pembayaran next. Yang ketiga yaitu pembayaran tunai untuk biaya operasional. Pada laporan laba rugi, melaporkan total biaya operasional termasuk beban penyusutan, karena beban penyusutan tidak memerlukan arus kas keluar. Beban tersebut dihilangkan dari pembayaran kas untuk beban operasional. Untuk menentukan pembayaran tunai untuk biaya operasi, beban operasi lainnya tidak termasuk depresiasi disesuaikan dengan setiap kenaikan dan penurunan beban dibayar di muka dan beban akrual. Diasumsikan bahwa beban akrual yang dibayarkan merupakan seluruh beban operasional. Peningkatan beban akrual yang terutang menunjukkan bahwa pembayaran tunai untuk beban operasional lebih rendah daripada jumlah yang dilaporkan untuk beban operasional selama tahun tersebut. Dengan demikian, 2.200 dikurangkan dari beban operasional untuk menentukan pembayaran tunai beban operasional. Jika terdapat beban dibayar di muka, beban operasional juga disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan beban dibayar di muka. Ketika terjadi penurunan penurunan pada eh, pembayaran beban akrual yang terutang, maka akan ditambah. Jika ada peningkatan pada beban akrual yang terutang, maka akan dikurang. Next. Keuntungan penjualan tanah. Dalam laporan laba rugi melaporkan keuntungan tanah. Penjualan tanah mencangkup aktivitas investasi. Dengan demikian, hasil dari penjualan keuntungan dilaporkan sebagai bagian dari aktivitas investasi. Selanjutnya yaitu ada beban bunga. Nah, dalam laporan laba rugi melaporkan beban bunga. Untuk menentukan pembayaran bunga tunai, harga disesuaikan dengan kenaikan atau penurunan bunga yang harus dibayar. Next. Selanjutnya ada pembayaran tunai untuk pajak penghasilan. Laporan laba rugi melaporkan beban pajak penghasilan. Untuk menentukan pembayaran tunai pajak penghasilan tersebut disesuaikan dengan setiap kenaikan atau penurunan pajak penghasilan terutang. Jika terdapat penurunan pajak penghasilan terutang, maka akan ditambah. Namun jika di situ terdapat keterangan kenaikan pajak penghasilan terutang, maka akan dikurang. Penurunan pajak penghasilan terutang sebesar 500.000 menunjukkan bahwa pembayaran kas untuk penghasilan sebesar 500.000 lebih besar daripada jumlah yang dilaporkan untuk beban pajak penghasilan selama tahun tersebut. Dengan demikian, 500 ditambahkan ke beban penghasilan dalam menentukan pembayaran kas untuk pajak penghasilan. Next. Nah, di sini ada pelaporan arus kas dari operasional. Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung. Bagian-bagian laporan yang berbeda dari yang disusun dengan metode tidak langsung disorot. Lampiran ini juga mencakup jadwal terpisah yang merekonsiliasi laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Jadwal ini dicantumkan dalam laporan arus kas ketika metode langsung digunakan. Jadwal ini serupa dengan bagian arus kas dari aktivitas operasi yang disusun dengan metode tidak langsung. Next.
Selanjutnya masuk ke objek 4 yaitu Financial Analysis and Interpretation of Free Cash Flow. Next. Jadi, objek 4 itu membahas tentang arus kas bebas, di mana arus kas bebas atau free cash flow ini mengukur jumlah uang tunai yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan setelah dikurangi pengeluaran untuk membeli aset tetap yang diperlukan agar kapasitas produksi tetap berjalan seperti sekarang. Cara menghitungnya adalah dengan mengurangi pembelian aset tetap dari arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasional. Perusahaan yang memiliki arus kas bebas yang kuat berarti memiliki uang tunai yang cukup untuk membiayai pertumbuhan internal, melunasi hutang, membayar dividen kepada pemegang saham, dan memiliki fleksibilitas keuangan yang baik. Sebaliknya, perusahaan dengan arus kas bebas yang lemah memiliki fleksibilitas keuangan yang lebih terbatas. Jadi ini adalah perhitungan arus kas bebas, di mana ini berguna untuk menilai keuntungan sebuah bisnis. Arus kas bebas mengukur jumlah kas dari operasi yang tersedia untuk tersedia untuk perusahaan setelah membeli properti, pabrik, dan peralatan yang diperlukan untuk menjaga operasi saat ini tetap berjalan. Karena investasi dalam properti, pabrik, dan peralatan yang diperlukan untuk mempertahankan operasi saat ini seringkali tidak bisa langsung diketahui dari laporan keuangan. Para analisis memberikan jumlah ini dengan menggunakan kas yang digunakan untuk membeli properti, pabrik, dan peralatan, seperti yang tercantum dalam laporan arus kas. Jadi, arus kas bebas itu dihitung dengan cara seperti ini. Jadi, cash flow from operating activities itu nilainya dikurang dengan cash used to purchase uang yang dibeli untuk property, plant and equipment atau properti, pabrik, dan peralatan. Nah, itu hasilnya jadi arus kas bebas. Ini arus kas bebas juga bisa dinyatakan sebagai persentase dari penjualan agar menjadi ukuran relatif yang bisa dibandingkan dari waktu ke waktu atau dengan perusahaan lain. Rasio ini dihitung dengan rumus berikut. Nih, rumus rasio perbandingan itu rasio of free cash flow to sales itu sama dengan free cash flow berbanding dengan sales. Oke, next. Jadi ini adalah contoh perhitungan arus kas bebas di mana ini membandingkan tahun ketiga, kedua, dan ke satu. Jadi yang paling jika ingin membandingkan kita memakai yang pertama ditaruh adalah tahun terlama. Tahu ya, tahun tahun terlama dulu, baru diurutkan sesuai urutannya. Nah, ini ada cash flow from operating activities, cash used to purchase property, plant and equipment, terus salesnya. Nah, si free cash flow atau arus kas bebasnya itu bisa dilihat menjadi seperti ini. Jadi, eh, cash flow dari operating activities dikurang dengan cash yang dipakai untuk membeli properti, plant and equipment. Itu hasilnya jadi cash flow. Nah, perhitungan rasionya ini persentasenya itu didapat dari free cash flow-nya itu dibagi dengan sales. Mungkin presentasi malam ini sampai situ saja. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.